Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Arya Saputra, dengan nomor NPM 2306157500 dari teknik metalurgi dan material angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan jawaban secara verbal untuk pertanyaan terkait AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Pertama, apa prinsip dasar dari AAS dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menganalisis konsentrasi unsur dalam sampel? AAS merupakan salah satu teknik analisis unsur yang paling awal yang dikembangkan secara komersial. AAS dikembangkan pada tahun 1952 dan pertama kali dirilis secara komersil sebagai teknik analis pada tahun 1960-an. Sejak saat itu, teknik ini tetap populer karena keandalannya dan kesederhanaannya. AAS merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak unsur tertentu dalam suatu sampel. Teknik ini menggunakan prinsip bahwa atom dan ion dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang unik. Ketika panjang gelombang cahaya tertentu ini diberikan, energi cahaya diserap oleh atom tersebut. Elektron dapat dalam atom bergerak dalam keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Jumlah cahaya yang diserap diukur dan konsentrasi unsur dalam sampel dapat dihitung. Elektron tereksitasi tersebut dari keadaan dasar ke tingkat energi tertentu pada gelombang tertentu. Dalam spektroskopi serapan atom, panjang gelombang cahaya yang diserap ditentukan jenis atom atau unsur apa itu, dan tingkat energi elektron bergerak. Seberapa banyak cahaya yang diserap ditentukan oleh konsentrasi unsur dalam sampel. Langkah-langkahnya dalam analisis AAS yakni persiapan sampel. Sampel diolah menjadi bentuk yang dapat diatomisasi, kemudian pengukuran instrumen seperti pemilihan lampu, kalibrasi. Kemudian langkah ketiga atomisasi yakni flame atomization serta graphic furnace atomization. Yang keempat, pengukuran absorbansi dengan menyiapkan cahaya dari lampu diteruskan melalui sel atomisasi dan detektor melalui intensitas cahaya yang diserap atom-atom dalam sampel. Yang kelima yakni analisis data. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara AAS nyala api dan AAS tomografik serta sebutkan aplikasi spesifik untuk masing-masing jenis. Pada AAS flame AAS, metode atomisasinya menggunakan nyala api untuk mengatomisasi sampel, sedangkan pada graphic furnace AAS menggunakan furnace grafik untuk atomisasi. Pada flame AAS nyala api berkisar antara 2000 hingga 3000 derajat Celcius, sedangkan pada flame AAS suhunya sangat tinggi hingga 3000 atau bahkan lebih. Untuk sensitivitas dan rentang deteksi, pada flame AAS sensitivitasnya biasanya kurang sensitif dibandingkan dengan furnace AAS. Untuk pada persiapan dan kecepatan, flame AAS persiapannya lebih sederhana. Biasanya cukup hanya sampel cair langsung disemprotkan ke dalam flame saja. Kecepatannya cepat dan cocok untuk analis yang batch-nya besar dengan banyak sampel. Pada graphic furnace AAS memerlukan persiapan sampel yang lebih rumit. Sampel harus dilarutkan terlebih dahulu pada konsentrasi yang spesifik. Untuk aplikasi spesifiknya pada flame AAS yakni analisis lingkungan seperti mengukur konsentrasi logam pada air, tanah, dan udara dengan konsentrasi yang relatif tinggi. Kemudian untuk graphic furnace AAS aplikasinya yakni analisis kesehatan dan biologis seperti mengukur konsentrasi dalam sampel biologis seperti darah, urin, atau jaringan tubuh yang seringkali pada konsentrasi sangat rendah. Yang nomor 3, mengapa pemilihan panjang gelombang spesifik sangat penting dalam AAS?
Dan bagaimana cara menentukan panjang gelombang yang tepat untuk analis. Pemilihan panjang gelombang spesifik dalam AS adalah aspek krusial yang mempengaruhi akurasi dan sensitivitas analisnya. Pentingnya pemilihan panjang gelombang dalam AS dikarenakan yang pertama spesifikasi unsurnya, karena setiap unsur memiliki spektrum penyerapan karakteristik sendiri dengan panjang gelombang tertentu di mana unsur dapat menyerap cahaya secara maksimal. Kedua, terkait dengan akurasi pengukuran. Panjang gelombang yang dipilih harus sesuai dengan puncak penyerapan maksimum dari unsur target. Penggunaan panjang gelombang yang tepat meningkatkan akurasi pengukuran konsentrasi. Yang ketiga, sensitivitas. Panjang gelombang yang optimal menyebabkan sensitivitas deteksi unsur dengan memilih panjang gelombang pada puncak penyerapan maksimum. Yang keempat, mengurangi interferensi. Panjang gelombang yang tepat membantu menghindari interferensi spektral dari unsur lain yang mungkin menyerap cahaya pada panjang gelombang yang sama atau dekat. Cara menentukan panjang gelombang yang tepat yakni mengkonsultasikan dengan literatur atau data spektrum. Yang kedua, penggunaan nyala lampu. Gunakan lampu yang spesifik pada unsur target. Yang ketiga yakni kalibrasi instrumen. Lakukan kalibrasi optik pada instrumen AS untuk memastikan bahwa panjang gelombang yang dipilih sesuai dengan yang diukur oleh instrumen. Yang empat, pemrograman dan pengaturan instrumen. Saat skala panjang gelombang pada instrumen AS sesuai dengan panjang gelombang optimum untuk target. Yang keenam yaitu evaluasi interferensi. Pada evaluasi interferensi, jika ada kemungkinan interferensi spektral dari unsur lain, lakukan uji untuk memastikan bahwa panjang gelombang yang dipilih meminimalisir efek tersebut. Pemilihan panjang gelombang spesifik dalam AS adalah kunci untuk memastikan akurasi, sensitivitas, dan spesifikas analis. Dan dengan memilih panjang gelombang yang sesuai dengan puncak penyerapan maksimum untuk unsur target dan meminimalisirkan interferensi, kita dapat memperoleh hasil analisis yang andal dan tepat. 4. Apa peran atomizer dalam AS dan bagaimana jenis atomizer yang berbeda, nyala dan tunggu grafik mempengaruhi sensitivitas dan selektivitas pada analis. Dalam AS, atomizer berperan penting dalam proses konversi sampel menjadi atom-atom bebas yang dapat dianalisis. Atomizer mengetahui bagaimana sampel diatomisasi, diubah menjadi bentuk gas atom, dan mempengaruhi sensitivitas dan selektivitas analisnya. Ada dua jenis atomizer yakni nyala atau flame dan tunggu grafik atau grafik Furnace. Peran atomizer dalam AAS yakni yang pertama, konversi sampel. Bertugas mengubah sampel cair menjadi atom bebas yang dapat berinteraksi dengan cahaya dari nyala lampu. Yang kedua, kondisi atomisasi. Menciptakan kondisi di mana sampel diatomisasi dengan efisien. Jenis atomizer dan pengaruhnya sendiri yakni flame atomizer. Prinsip kerjanya, sampel cair disemprotkan ke dalam nyala api yang sangat panas. Nyala ini membakar sampel hingga menjadi atom bebas. Sensitivitasnya yakni kelebihan flame atomizer cocok untuk menganalisis unsur pada konsentrasi lebih tinggi, menghasilkan hasil yang cukup baik untuk unsur-unsur dan titik-titik yang lebih rendah. Sekarang kekurangannya yakni kurang sensitif untuk mendeteksi unsur pada konsentrasi yang sangat rendah dibandingkan dengan grafik Furnace. Aplikasinya yakni digunakan dalam analisis rutin di laboratorium untuk konsentrasi yang lebih tinggi seperti analisis makanan dan lain-lain. Tunggu grafik yakni prinsip kerjanya sampel cair ditempatkan dalam tabung grafik yang dipanaskan secara bertahap hingga suhu tinggi hingga 3000 atau lebih. Proses
3000 derajat Celcius. Proses pemanasannya ini lebih lambat dan terkontrol, memungkinkan atomisasi yang efisien bahkan untuk unsur-unsur dengan kiki yang lebih tinggi. Pada sensitivitasnya, yakni kelebihannya sangat sensitif dan dapat mendeteksi unsur pada konsentrasi yang sangat rendah. Kekurangannya proses pemanasannya yang lambat. Aplikasinya untuk analisis unsur crash dan elemen dengan konsentrasi rendah dalam sampel biologis, lingkungan, dan farmasi. Nomor 5. Identifikasi sumber kesalahan umum dalam AS dan dijelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalisir atau dihindari. Yang pertama, seperti kesalahan kalibrasi, ya, kurva kalibrasi yang tidak akurat atau konsentrasi yang standar yang tidak tepat dan dapat menghasilkan hasil yang rendah. Cara meminimalisirnya adalah kalibrasi instrumen dengan standar yang diketahui secara rutin. Buat kurva kalibrasi dengan konsentrasi yang bervariasi untuk menentukan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Yang kedua, yakni penggunaan standar berkualitas. Gunakan standar dengan kemurnian yang tinggi dan pastikan konsentrasi yang diketahui sudah tepat. Kemudian kesalahan atomisasi, kesalahannya yang atomisasi yang tidak lengkap atau tidak efisien dapat mempengaruhi hasil akurasi pengukuran. Cara minimalisirnya yakni optimasi kondisi atomisasi sesuai parameter atomisasi seperti suhu, flame, laju aliran gas, atau profil pemanasan furnace untuk memastikan atomisasi yang efisien. Kemudian kesalahan pada pembacaan sinyal seperti kesalahan fluktuasi atau gangguan pada sinyal yang diterima dapat mengakibatkan pembacaan yang tidak akurat. Cara meminimalisirnya yakni stabilitas instrumen, penggunaan blank, dan pengulangan pengukuran. Kemudian kesalahan pada kontaminasi sampel seperti alat, reagen, atau lingkungan dapat mempengaruhi hasil analisisnya. Cara minimalisirnya yakni persiapan sampel dan kontrol lingkungannya. Pertanyaan nomor 6. Deskripsikan satu aplikasi praktis di mana AAS digunakan secara luas dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan dengan metode analisis lainnya. Salah satu dari aplikasi AAS adalah analisis logam berat dalam air. Dalam konteks analisis lingkungan, AAS sering digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi logam berat seperti timbal, merkuri, dan arsenik dalam sampel air. Logam berat ini merupakan polutan lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem jika konsentrasinya melebihi batas aman. Pentingnya analisis yakni memantau konsentrasi logam berat dalam air sangat penting untuk memastikan kualitas air yang aman untuk konsumsi manusia. Kemudian kepentingan regulasi. Banyak negara yang memiliki batasan ketat untuk konsentrasi logam dalam air, sehingga metode analisisnya yang akurat dan sensitif diperlukan untuk mematuhi peraturan ini. Mengapa AAS dipilih dibandingkan gravimetri dan regresi yang sudah dibahas sebelumnya? Yang pertama, sensitivitas dan rentang deteksi. AAS memiliki sensitivitas yang tinggi dan dapat mendeteksi logam berat dalam konsentrasi yang sangat rendah. Kedua, kecepatan dan efisiensi. Dalam AAS relatif cepat dan dapat mengukur banyak unsur secara stimulan dalam waktu yang singkat. Teknik ini memungkinkan pengolahan sampel dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi ketimbang gravimetri dan regresi.